Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk tanggal 14 hingga 21 bulan November 2024 ini ya. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai Taurus. Ini energinya kamu dengan si dia. Oke. Oh, ada Three of Swords di sana. Berikut ada, oke. Kemudian ada di situ ya. Hadir di situ energinya, kemudian ada di situ, ada ini ya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini ya, nampaknya memang hubungan kalian cukup diwarnai dengan rasa sakit hati ya. Jangan-jangan ini adalah energinya kamu ya Taurus. Jadi kok kamunya itu tuh kayak ngerasa bukan hanya sebatas dia aja ya yang kamu rasa bisa menyakiti kamu gitu ya. Tetapi ya kamu juga mungkin banyak sedikitnya ada kayak menunjuk diri kayaknya kamu sendiri ya. Ih, kok aku kayak gini sih, kok aku gini sih sama dianya. Gitu-gitu ya, kok aku bodoh banget, kok aku gitu-gitu ya, kok aku nggak berdaya, kok aku bisa aja disakiti seperti ini. Atau ya mungkin kamu menyesali sikapnya kamu, kok aku bisa kasar seperti itu ke dia ya, kok aku bisa seperti orang yang tidak punya arti ya karena keterbatasannya aku dalam hubungan kami ini gitu ya. Jadi ini bisa lumayan berkecambuk kamunya belakangan hari ya dalam relationshipnya kalian gitu ya. Dan setiap kamu mengingat si dia, kamu kayak ngerasa pedih gitu loh, pedih, ada kepedihannya kamu gitu ya. Jadi sempat situasi ini tuh cukup menguras energinya kamu di sana ya. Kamu bisa, yang tadinya kamu orang yang pinter gitu ya, tahu cari jalan keluar, ngerti melihat persoalan dan tahu cari solusi. Tapi untuk hubungannya kamu dengan si seseorang ini, bisa di situ tuh kamu hang ya. Kamu jadi kayak nggak bisa berfungsi dirimu gitu loh. Kebijaksanaannya kamu tuh nggak berfungsi, kemampuannya kamu itu tuh bisa nggak keluar gitu ya. Gimana tuh, nge-freeze, hang gitu sempat kamunya kalau Mari lihat di sini, karena kamu mungkin ya sempat terlanjur terhanyut gitu ya pada situasi emosionalnya kamu yang cukup berombak ya di dalam relationship ini. Kamu sempat kehilangan ketenangan soalnya, kejernihan pikiran soalnya. Kamu bisa jatuh kepada emosi-emosi yang tidak enak gitu ya. Misalnya yang tadi sedih kah, cemas kah, gelisah kah, resah kah, atau apapun itu namanya yang arahnya ke negatif seperti itu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat memang begitu kamu tersakiti, ada sih keinginan kamu, aku lari gitu ya. Untuk caranya biar menyelamatkan dirinya kamu, ya kamu jadi kayak kepikiran, udahlah aku lepasin dirinya aku dari dia. Tapi juga untuk melepaskan diri dari dia, ternyata nggak segampang itu. Jalan berat, melepaskan sulit. Nah, bisa kamu terjebak di situasi yang kayak gitu. Karena apa ya, ego untuk memiliki dia masih kuat gitu ya. Tapi satu sisi untuk melindungi diri sendiri biar tidak ketemu lagi sama kekecewaan dan sebagainya itu, ini pun ada satu pikirannya kamu. Kalau kamu menjalani relationship ini ya tadi, kemungkinan kamunya kecewa lagi masih ada, makanya harus lari gitu ya. Tapi ketika kamu lari, aduh, tapi aku ini nih cinta sama dia, aku ini tuh ingin dengan dia, aku masih mau bersama dengan dia. Nah seperti itu ya. Nah jadi ini tuh kalau Mari lihat
sebelum pun di tanggal 14 ya, nampaknya seseorang ini tuh udah mulai ya nongol-nongolkan dirinya lagi di hadapan kamu ya. Mulai nampak lagi dia ini, kayak cilukba dia sama kamu ya, cilukba gitu ya. Tiba-tiba ya mungkin datang chattingannya dia, tiba-tiba datang teleponnya dia gitu ya, emailnya dia, atau jangan-jangan bahkan manusianya, saat tubuh fisiknya nongol di depan matanya kamu gitu kan. Nah, dan barangkali kamu nggak tahu juga caranya kamu harus melakukan apa, sehingga kamu lebih kayak cenderung lari. Kamu seperti yang tidak memberikan dia kesempatan untuk hadir lagi dalam hidupnya kamu. Padahal ya oke, ada memang yang seperti itu, tapi hanya separuh dirimu, yang separuhnya lagi kan masih menginginkan. Cuman kok kayak seperti kayak tonjokan tiba-tiba gitu ya kehadirannya dia, dan kamu belum siap, sehingga ya itu ekspresinya kamu menyikapi, bukan ekspresi ya, responnya kamu gitu ya menyikapi kehadiran si seseorang ini tuh dingin, diam, ya tanda kutip tadi, lari gitu loh. Nah di sana ya, cuman kok kayak seseorang ini tuh mari lihat, dia barangkali bisa ya memahami kenapa kamu mengambil langkah yang seperti itu. Kenapa ketika dia chatting kamu gak balas misalnya. Kenapa ketika dia nelfon kamu ngangkat memang ya, mungkin ya ini contoh aja ya, kamu ngangkat memang panggilan teleponnya dia, tapi di situ tuh kamu hening, kamu banyak diamnya, kamu kok kayak nggak nunjukin kamu antusias, padahal sebenarnya kamu antusias gitu, tapi kacau, aku nih harus kayak gimana nih nyikapi dia gitu ya, bingung kamunya, nggak tahu ya, namanya orang ngeheng tadi kan, nggak tahu sikap baiknya, sikap tepatnya itu tuh seperti apa, nggak tahu, karena mungkin ya ini di luar prediksinya kamu. Sangkanya kamu ya ketika kamu menjauh atau ketika dia menjauh, selesai sudah gitu ya, selesai sudah cerita ini. Nggak ada dalam benaknya kamu mungkin ya terbayangkan tiba-tiba dia nelfon kamu, tiba-tiba dia nongol lagi gitu ya, chatting kamu lagi, nggak kebayang. Jadi nggak ada prepare-nya, nggak ada persiapannya kamu. Nah jadi ya sikapnya kamu mungkin sikap yang lebih cenderung, atau mungkin gini, bukannya nggak ada prepare-nya kamu, tapi kamu dengan sengaja menolak kehadiran orang ini. Ngapain kamu telepon-telepon? Nah, mungkin begitu gayanya kamu, atau ya kamu nggak bales gitu ya, mungkin kamu yang kayak pas teringat sakit hatinya kamu, balaskan aja ini. Nah, untuk beberapa gitu ya. Nah tetapi ya lagi-lagi kalau Mari bilang di sini tuh kok kayaknya dia bisa paham ya, dia bisa mentoleransi sikapnya kamu yang seperti itu, nggak terlalu diambil hati, bikin dia tersinggung gitu ya, kemudian untuk mengurungkan niatannya dia untuk balik sama kamu, karena ini ceritanya CLBK ya, CLBK ya untuk beberapa, atau ini tuh ceritanya yang kayak sempat jeda, jangan dibilang putus, tapi sempat jeda, sempat kosong interaksi kalian untuk beberapa waktu, gitu ya. Tapi ya ini ada niatan untuk damai ya, untuk berbaikan kembali. Ini mari lihat ya energi dari pasangannya kamu gitu. Jadi ya namanya dia punya niatan untuk menghangatkan kembali relationship-nya kalian gitu ya, karena ya mungkin datang di sana kesadaran, baik juga kok kalau hubungan ini dijalani, karena mari lihat sempat kalian berdua ada harmonis-harmonisnya ya. Memang kalau dilihat, kalau kamu tanya Cici Mari, dia ini ada ndak nih rasa sayangnya sama aku? Ada. Cinta Ci ada, Ci? Ada. Itu ya. Nah makanya ada itikat baiknya dia untuk memperbaiki kembali suasana relationship-nya kalian berdua. Nah seperti itu ya, kamu belum dijadikan masa lalu oleh dirinya gitu ya, hanya istilahnya ya sempat jeda gitu, sempat kosong untuk beberapa saat interaksinya kalian berdua, hanya di situ aja kalau Mari nampak ya.
Nah makanya enak aja dianya itu tuh balik sama kamu, ringan dianya mau balik sama kamu gitu ya, dan bahkan mampu dia untuk menghadapi walaupun kamu kayak responnya bukan sesuai yang dia mau, pastilah responnya yang dia harap, respon kamu yang dia harapkan, kamu yang langsung sumringah gitu kan, kamu yang langsung kecup peluk dia, kamu langsung hangat, kamu langsung ya penerimaan ada di sana gitu ya. Tapi ya ketika kamu justru melakukan hal yang sebaliknya, seseorang ini tuh oh ya nggak apa-apa, masih ada sisa-sisa ketidakbahagiaan di sana. Aku paham, aku mengerti gitu ya. Dan ya memang tujuanku mau ngebenarin kok, ya udah dicemberutin ya nggak masalah gitu ya. Tidak disambut hangat ya juga no problem gitu ya. Aku akan usaha, aku tetap akan usaha kok di sini gitu ya. Apalagi mungkin seseorang ini tuh kayak yang ada sedikit di sana rasa pedenya dia, kamu juga cinta kok sama dia, kamu juga pasti sayang kok sama dia, begitu ya menurut dia. Seberapa lama sih kamu bisa cemberut, seberapa lama sih kamu bisa dingin, seberapa lama sih kamu bisa nggak welcome sama dia gitu ya. Pasti kamu juga cepat atau lambat akan ingin kembali bersatu dengan aku yang kamu cintai, cie gitu ya. Ada rasa percaya dirinya dia di sana gitu ya. Ya walaupun pastilah kadang-kadang menyelinap juga di situ tuh skeptis gitu ya, tapi enggak besar, masih lebih besar di situ tuh rasa percaya diri ya, pikiran-pikiran yang hubungan tidak akan bisa dibenahi atau apa ya, pasti ada namanya pikiran. Apalagi pikiran kan gagasannya banyak kan yang jelek-jeleknya itu kan daripada yang indah-indah kan. Nah jadi itulah yang buat seseorang ini tuh kalau mari nampak oke, aku ya gimana caranya kamu, aku terima gitu ya. Nah jadi di situ tuh kamu barangkali masih memang ingin dulu ya nunjukin sisinya kamu yang pedih itu ya kepada si seseorang ini, yang marah. Kalau Marila cenderung kamu marah ya, ada ketersinggungannya kamu gitu ya. Bukan sedih ya, tapi ketersinggungan yang cukup besar di situ. Ada kayak harga dirinya kamu yang kamu rasa sempat dikangkangi oleh si seseorang ini ya, harga dirimu yang sempat kok kayak dia obok-obok gitu ya. Mana kamu memang itu penting banget bagimu, pride-mu itu gitu ya. Nah jadi ya mungkin kamu seneng sih dia balik itu tuh seneng gitu ya. Dia bisa, kamu dan dia bisa bersama lagi ya, satu sisi ya kamu seneng ya, memang ini juga hal yang kamu inginkan gitu ya. Tetapi kamu mau puasin dulu nih sisi dirimu yang terluka itu tadi gitu ya. Jadi kamu kayak agak-agak hot and cool nanti mari lihat ke si seseorang ini gitu ya. Kamu juga mau culas-culas betul sama dia, kamu juga takut nanti dianya kabur gitu ya. Tapi ya mau terima dia langsung dengan senyuman manis, wah gampang banget nanti aku dia buat gitu ya. Nanti dia ulangi lagi, nanti seenak-enak dia aja, tiba-tiba dia ngeblokir, tiba-tiba dia bilang putus, tiba-tiba dia menghindar, dia bilangnya jeda, dia bilangnya apa, oh enak banget. Nanti terulang-ulang lagi peristiwa yang seperti ini, aku nggak kuat, aku nggak mau gitu ya. Sepele lagi nanti dia sama aku, nggak bisa tuh. Jadi hot and cool akhirnya kamu menyikapi kehadiran dari si seseorang ini gitu ya. Tapi seseorang ini tuh pasti ya dia akan pancing-pancing kamu, ayolah buka dirinya kamu, ingat yang manis-manisnya kita, jangan kamu hanya ingat yang nggak enaknya dari sikapnya aku gitu ya. Ingat juga bahwa aku ya adalah baik-baiknya juga sama kamu, lihat aku yang versi yang itu gitu loh, supaya hatimu enak untuk terima aku. Mau sampai berapa lama juga sih kamu ngambeknya, sampai berapa lama juga sih kamu ini tuh culasnya sama aku gitu ya, sampai mau berapa lama kamu menahan rasa cintanya kamu sama aku gitu ya.
Di sana ya. Lenturlah lagi kamu segera ke aku. Itu nanti harapan si seseorang ini. Cuman kalau mau lentur-lentur kamunya nggak bisa gitu ya. Kamu masih kayak, ya kamu mau tunjukin sisinya kamu yang satunya itu gitu. Namanya kalau orang Taurus kan ada keras-kerasnya kan gitu ya. Ada bandel-bandelnya, maksudnya bandel dalam artian bukan yang negatif ya, tapi jangan bandel ya, mungkin nanti kamu jadi tersinggung. Apa bilangnya? Kalau kamu merasa kamu harus menghukum dia, maka itu harus terjadi gitu. Nah, itu yang akan kamu usahakan biar bisa terjadi. Di situ ya. Jadi kok nggak memasang wajah senyum itu tuh boleh 1 kali di antara 5 kali wajah cemberutnya. Kira-kiranya begitu trik yang mau kamu pakai ya dalam relationshipnya kalian berdua ini. Kayak bikin dia sakit hati, bikin dia tersinggung, bikin dia merasa bersalah. Ya, itu kok kayak ngedatengin satu sensasi nikmat tersendiri untuk kamu gitu ya. Bukannya kamu memang berniat mau dengan sengaja mencederai dirinya bahkan ke titik nadir ya, bukan kamu dengan sengaja tak sabet aja lah ini orang biar dia berdarah misalnya kayak gitu ya. Enggak yang sekejam itu, enggak. Hanya ada luapan rasa marah, kesal, atau mungkin benci gitu ya, yang kamu mau tunjukkan gitu ke si seseorang ini. Ya terserah kamu mau bikin kayak gimana, terserah bikinlah gitu kan, biar nanti plong juga hatinya kamu. Karena toh kalau mari lihat di sini si dianya mampu paham, mampu terima, tabah dianya gitu ya, bisa dia mengerti gitu ya. Ini adalah fasenya ya, kamu lagi mau tumpahin unek-uneknya kamu dengan caranya kamu sendiri gitu ya. Nah di situ. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, masuk energi dari Cancer, ada energi dari Sagittarius di sana, hadir energi dari Scorpio, masuk energi dari Gemini, Aquarius di situ, Aries hadir energinya, kemudian ada energi Pisces untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.